Ya, selamat malam guys. Untuk eh AUD GPY ya ini nunggu closing weekly-nya aja. Ini kalau dilihat dari daily juga dia udah mungkin kesempatan buy ini lebih bagus daripada sell. Ya, karena biasanya kalau dia ada demand di daily candle, mostly dia bakal mantul. Hmm. Jadi lebih cenderung ngambil buy daripada sell ya. Tapi kalaupun dilihat ini range-nya lumayan kecil lah. Ini paling kalau lo mau buy ya TP-nya di sini sekitar 40 pips. Jadi menurut gue ini lupain ya. Ini nggak oke banget. Halo Bro Julius, welcome to the club. Ini menurut gue sih yang goal ya, dia nggak akan running bearish so strong ya malam hari ini karena eh kalian lihat sendiri deh. Hari ini kan dia lumayan zigzag gitu ya. Sideways-nya parah baru beberapa jam ini. Baru 2 jam, 1 jam lah ini. Karena kita nggak tahu candle 1 jam yang akan running ini seperti apa closing-nya. Kalau lihat aja dia breakingnya dia nggak terlalu strong banget. Apalagi H4 harusnya kalau dia nggak ada news nanti pagi. Biasanya kalau udah kayak gini pasti dia tajam. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya sepertinya nggak ada volume sellernya gitu. Ya, makanya lebih baik nunggu aja. Tetapi kalau yang Bro Teddy ya dia ada sell ya dari atas. Dia masih hold. Kalau saya dia di sini, ini sekarang dia udah 150 atau 200 pip. 150 lah. Pasti ini harusnya udah harusnya di close. Sayang kalau yang gini-gini nggak di close karena ini lumayan demand key level. Bisa-bisa dia eh, retest lagi ke atas. Ya. Jadi gue berharap nanti setelah dia FOMC di season make ini bisa aja dia ke sini guys. Tergantung nanti di itu ya. Rate-nya apa keputusannya. Kalau dia cut, ini kemungkinan besar gol bakal rally lagi gitu. Bakal ke atas lagi. Karena itu pelemahan untuk USD kan. Jadi ya lebih baiklah sabar kita hari ini. Untuk menunggu besok yang lebih baik gitu. Siapa aja yang udah trade hari ini guys? Malam hari ini kita agak sepi ya, 10 orang. Ini akhir bulan juga sih. Ada Bro Andi, ada Sis Mary, Malvin, Login, Sis Monica, Bro Dika, Bro Ricky, Sis Elis, dan Bro Lee, dan Bro Julius. Welcome to the club. Sis Mary belum juga. Oke, mantap malam. Gimana Bro Lee, ada trade hari ini? Kalau ada mau ditanyakan, silakan ya. Ini gua coba house satu ya. Ini kita coba belajar ya guys ya hari ini melalui replay ya. Ini sekarang yang pernah gua buka dulu. Ini penggantinya TradingView ada yang namanya Go Charting. Ini sekarang opsi eh, brokernya udah lebih banyak guys. Dan ini masih free replaynya guys. Ya, masih free. Kita akan coba ya. Ini kita coba jauh di belakang lah supaya kita bisa backtest
Jadi apa nanti ini gua belum ini ya. Kita tunjuk aja supaya kita belajar eh, apa namanya cara entry yang benar. Bagaimana cara kita menunggu konfirmasi ya. Setuju guys? Ya daripada kita cuma mantau market kita nggak ada apa-apa, mendingan kita backtest saja ya. Betul nggak? Betul apa betul? Hmm. Oke. Oh, oh. Kalian suka yang warna putih nggak backgroundnya atau hitam guys? Ini harusnya sih lebih bagus yang hitam. Right. Kita akan ambil tanggal berapa ya? Ini mulai dari sini ya guys ya. Tanggal 30 Mei lah ya. Kita mulai guys ya. Ini boleh ini kita pakai yang 1 jam saja candlenya. Oke? Tem. Oh, nggak mau ya. Yes. Oke. Jadi mungkin dengan cara begini, mungkin kalian bisa lebih kena ya. Nanti bagaimana kita eh, ini ya seakan-akan dia candle yang kayak gini ya. Kita stop, kita coba eh, apa namanya garis-garis ya. Ini di sini udah ini karena baru candle pertama jadi masih agak terlintas di pikiran lah ya ininya. Arahnya ini kemana? Ah, ini sebenarnya tidak berbayar. Kalau ada yang free kenapa harus berbayar itu? Eh, hmm. Oh, oh. Aku, gue lebih suka warna kuning guys. Tuh, yang garis-garisnya ya. Oke guys ya, ini seakan-akan lah kita analisa ya. Ini kita tarik-tarik dulu garis lurus ya kan. Dari di sini udah ada BOS, BOS center ya. Tuh kita lihat tertulis nggak? Oke. Hmm. Ya, ini berarti ini udah ada BOS, berarti kita berharap dia akan turun ya. Jadi kita nunggu dia retest ya. Kita akan nunggu dia retest ke atas sampai ada candle bearish. Karena kenapa? Ini kalau kalian lihat dia udah ada di zona supply ya guys ya. Ini supply key level, oke? Naik key level dan here we go. Ini gue mau slow down dulu deh biar nggak terlalu cepet. Satu candle bar. Oke, dia udah mulai ya 2 candle ya guys ya. Ini cara memperlambatnya ada nggak ya? Oke. Woi cepat sekali, woi.
Ini kayaknya diperlambat kayaknya ya. Ah, ya, mantap. Ternyata ini ya guys ya, ini dia udah maksudnya dia dia nggak respect zona supply ini ya. Jadi kalian lihat ya guys ya. Kalian lihat dia pas dia di zona supply ini ya, ini supply dia nggak respect. Jadi nggak ada retest gitu. Ini 12. Middle. Welcome Bro Felix. Kok dia nggak keganti ya? Save view. Show interval. Text alignment. External left. Show middle line message. Nah ini karena masih baru-baru jadi saya masih bingung nih pakainya. Ah, good. Jadi pertanyaan bagus ya itu. Gua benerin ini dulu ya sebentar. Gua benerin video. Halo, halo. Suara gua oke aman. Tinggal video nih. Oke, here we go. Akhirnya berhasil. Kalian kangen muka gua nggak, guys? Ah, bercanda ya, guys ya. Nah, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari sis. Sebentar guys ya. Jadi pertanyaan kalian ini gue mau rekam terpisah. Jadi yang pertanyaan yang gue rekam di video ini di Zoom ini khusus untuk yang Zoom. Ini gue mau rekam terpisah untuk gue cut-cut nanti untuk gue posting. Jadi ada bahan upload gue gitu beberapa lama ke depan. Bentar enggak? Jadi nyelam sambil minum air gitu namanya ya. Bersabar ya si Selis ya. Yes, itu backtest saja. Nah, ini gue udah lupa sebenarnya gue udah lupa Kindle-nya yang tadi ya. Makanya tadi kita ambil yang lebih jauh ke belakang kan supaya kita nggak ingat nanti apa yang akan terjadi di depannya. Ini gue setting dulu. Oke. Ini. Oke, and here we go. Ini kalian jangan nanya-nanya gue lagi guys ya. Kita lagi backtest ya. Kalau dia turun terserah ya. Pokoknya gue udah gue gue nggak mau ngambil trade dulu deh. Gue nunggu esok hari aja. Setuju ya? Setuju ya guys ya. Kita malam ini fokus belajar ya. Say yes dong. Yes, yes. Ya, oke, siap, mantap. Oke, mantap. Mungkin ini lebih baik gitu loh. Ya, bareng-bareng nanti kalian juga bisa belajar sendiri backtest itu seperti apa ya. Jadi selama ini kan kita belum pernah ngelakuin ya. Kita hanya jelasin backtest itu seperti apa gitu. Jadi mungkin dengan cara ini ada hikmah baru itu yang gua terima. Nah, jadinya makanya kita pakai cara ini.
Ya. Oke guys ya. Tadi kita udah ada ini ya, udah ada garis support dan udah BOS dia di sini dan kita juga udah tarik garis dia lagi downtrend secara candle 1 jamnya. Dan kita juga jangan lupa kalau dilihat secara higher time frame ya. Kalau kita lihat secara time frame, ternyata di sisi kirinya dia udah ada BOS yang di sebelah sini guys ya. Ada BOS di sebelah sini. Kita tarik. Ini ngeklonnya gimana nih? Cara clone-nya ya ada copy control. Oke, control and drag. Oke. Hmm. Oke lah, terserah lah. Oke. Jadi udah ada BOS ternyata di sini. Jadi perlu kalian ingat kalau ada BOS atau break of structure. Ini kebetulan dia resist ya. Jadi dia akan naik dulu sampai ke next yang namanya next supply karena dia break resistant. Next supply-nya di mana? Ini di sini. Dan benar aja ya ini sih ini. Dan supply terdekatnya ini ya memang. Nah, ini supply terdekatnya ini gitu. Tetapi kalau kalian lihat, Bang, kenapa TP-nya bisa aja TP-nya di sini ya? Bisa aja, tapi ini kemungkinan besar bakal dimakanin gitu. Karena kenapa? Dia udah capek-capek. Ini kalian lihat, dia kan udah turun jauh ya ke bawah ya di sini. Ini secara ini zonanya gue tandain kayak gini ya sih. Ya. Kita nggak lihat lagi sebelah kiri ya guys ya. Kita nggak lihat lagi sebelah kiri ya. Kita cukup ini aja karena ini sebelah kiri yang barusan kita bahas dulu. Kenapa dia mantul di situ gitu ya? Nah, setelah dia udah bikin structure di sini dan dia nggak lanjut turun, dia nggak bikin lower low-nya lagi, malah dia bikin yang namanya structure baru gitu, BOS. Nah, kalau dilihat ini menjadi key level resistance-nya di sini gitu. Ya, key level resistance-nya di sini. Dan begitu dia keluar dari zona ini ada berapa kali pencobaan, satu, dua, tiga, dan keempat kali baru dia tembus. Jadi ini bagusnya kapan trade-nya Bang ya? Nah, seperti biasa karena ini udah ada sideways-nya di sini, udah ada sideways-nya dan kemudian ada break setelah dia hampir triple ya, triple times gitu. Dia coba retest di sini, akhirnya dia break. Dan kapan kita akan buy? Untuk memastikan cari buy itu adalah dia break yang previous candle-nya. Jadi harusnya di sini stop loss-nya dan oh sorry buy stopnya di sini atau bolehlah kalau terserah mau buy stop yang limit atau yang manual. Biasanya gue manual ya di sini. Stopnya di sini dan TP-nya di sini. Gue udah gue gue udah lupa ya apa yang terjadi dengan ini kan candle tanggal 20 Mei. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada news waktu itu. Jadi ya cara tradingnya gimana seperti ini. Nah, setelah dia break itu, kemungkinan besar setelah nyampe di key level supply-nya itu bakal dia di retest, guys. Nah, kan harga kan nggak melulu dia naik terus. Gitu. Nah, begitu dia naik, dia ada yang namanya retest. Dia bikin yang namanya lower high. Ya, lower high-nya. Dan lihat ya, anggap ini kita udah TP ya. Ini TP. Nah, anggap dia udah bikin lower high di sini. Eh, gua tandain lagi di sini. Dan dia cuma sampai di sini doang, guys. Ya, dia cuma sampai di sini doang. Jadi dalam kesempatan pertama itu dia retest. Dia nggak mau langsung retest lebih jauh ke bawah. Jadi dia ninggalin jejak dulu. Jadi nanti di waktu ke depan dia mau niatan mau ngambil nanti. Jadi buktinya dia ada yang namanya imbalance di sini, guys. Ya ini gua hapus ya. Anggap kita udah ini ada. Oke. Nah ada imbalance di sini, guys. Yang ditinggalin gitu. Udah ditinggalin imbalance ini. Lihat setelah dia break yang key level apa namanya di sini di bawah key level area lah ya, sideways-nya.
Dia nggak langsung turun di kesempatan pertama. Ini kesempatan keduanya juga nggak langsung turun. Baru kesempatan ketiga. Itu ternyata pas tadi kita tarik garis di sini, ini BOS-nya ini dia buat ngambil liquidity graph di sini sekalian ngisi yang namanya imbalance di sini, guys. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara higher time frame masih mengikuti dia uptrendnya gitu, ya. Jadi dia cuma ngambil liquidity grab di sini gitu. Jadi makanya sangat penting kita melihat yang sebelah kirinya, guys. Gitu. Sampai di situ paham ya? Ini nih yang namanya imbalance ya. Ketika imbalance ini ke fulfill, oh baru kelihatan dia makanya ini dia nggak respect jadinya sis. Sebenarnya dia harga ini dituruni hanya untuk ini yang namanya liquidity grab. Wah, ini dia hanya liquidity grab. Ya, ini liquidity grab namanya. Nah, nanti terlihat setelah dia break. Nah, sekarang ya, oke, karena kita udah tahu dia ini Kindle ini dia misalnya oke lah kita udah mungkin ada yang buru-buru misalnya tanpa nunggu lebih konfirmasi gitu lebih lama. Mungkin pas candle merah ini muncul dia sell gitu misalnya. Ya, anggap dia ini sell ya. Ternyata atau gua anggap gua sell lah dengan tujuan dia ke bawah gitu karena itu dia udah bikin yang namanya higher low-nya. Misalnya TP gua di sini. Karena kenapa? Gua masih berpatokan sama BOS yang ini. Nah, ternyata gagal. Nah, setelah kita lihat yang tadi gue jelasin sebelumnya, ternyata ini ada BOS yang sebelah kiri ini, dia respect imbalance-nya dia, kemudian ini kita identifikasikan sebagai liquidity gap. And then, buktinya ini supply ini, atau ini ada rally di sini, atau base, itu nggak di respect. Nah, begitu itu nggak di respect, kita langsung berubah namanya bias ya. Jadi berubahnya kembali ke bias bullish. Gitu sih sales. Ya. Jadi gara-gara itu dia nggak respect. Jadi ada akumulasi buyer dari bawah, dia udah naik dan dia hanya manfaat ini sebagai retest. Nah, kalau kita lihat secara higher time frame-nya seperti ini dia. Ya. Sampai di situ paham? Nanti akan gua lanjut lagi. Jadi sebelum gua lanjut, gua nanya dulu sampai di sini paham supaya nanti eh, clear gitu nanti view-nya. Gimana sis? Sampai di situ paham? Jadi ini ada penyebabnya, makanya sebenarnya ini dipakai. Jadi ini nggak di respect lagi. Nah, kapan kita akan buy? Ya, kapan kita akan buy? Suara gue masih aman ya? Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kalian melihat ini misalnya dia masih ada imbalance tersisa di sini di bawah situ yang tadi gue jelasin itu hati-hati. Sama kayak gue yang sekarang guys. Kali lihat ini kemarin baru gua nge juga. Ya, ini kita jelasin yang kemarin lah ya. Ini kemarin gua sell kalau nggak salah di sini. Nah, di sini stop loss. Dan kalian lihat sebenarnya ini dia belum ketutup imbalance-nya di sini gitu loh. Gitu. Dan lihat setelah dia ketutup imbalance-nya baru dia benar-benar mulus ke bawah gitu. Walaupun memang nunggu lama ya gitu. Jadi maksudnya gitu. Jadi ini contoh. Ya, ini contoh karena tadi dia kemarin, sorry, karena kemarin dia retestnya belum ke fulfill banget imbalance-nya. Akhirnya stop loss gue dimakanin gitu ya. Nah, gitu kembali ke yang backtest tadi. Jadi sama dengan kejadian ini setelah dia fulfill imbalance di sini baru dia naik lancar. Ya. Nah, sekarang kita akan benar-benar dia nunggu ini kapan nih Bang kita akan cari. Nah, setelah ini kan downtrendnya kan gagal ya. Ketika ini downtrendnya gagal, berarti ini tadinya harus kita yang namanya bikin ini resist key level. Jadi ada yang namanya switch of character ya, key level resist.
Nah, ini key level. Jadi kita nunggu dia beri key level resist ini. Oke, gua gedein lagi supaya kita akan lihat ya. Jadi kita akan running candle-nya lagi ya. Ini and here we go. Ya, kita akan lihat. Oke, itu dia turun ya. Kita nggak boleh ngapa-ngapain karena kenapa? Dia udah ada liquidity grab di bawah tadi, jadi kita udah fokus cari buy pokoknya. Jadi biarin aja dia justru kalau dia ke bawah itu lebih bagus. Oke, nah skandalnya apa yang terjadi? Nah, dia oke, itu masih harus nunggu tuh. Ya, masih itu candle itu masih indecision ya guys ya. Kalau ada candle-candle kecil-kecil begitu, itu sebisa mungkin dihindari. Nah, dia udah mulai ada candle ke bawah nih. Oke, ya, kita lihat lagi. Oke, kita lihat guys ya. Ini dia udah mulai muncul ya. Dia udah mulai muncul ke candle bullishnya yang strong gitu loh. Ya, yang di dalam satu. Nah, ini kita udah bisa ngambil buy ya. Karena kenapa udah ada di liquidity grab atau ini kalau kalian lihat ini weeknya kan dia udah ngambil ya dan dia udah ada di zona yang ini key level ini juga tadi dia udah retest gitu. Kita tarik ke kanan. Ya. Kita lihat ini candle yang jam berapa? Ini jam 12 siang. Berarti ini udah closing H4 juga sekalian. Nah, ini kemungkinan besar bakal ada retest. Jadi kita akan nunggu dia retest guys ya. Oke? Oke, sekarang ini anggap ini trade pertama kita. Kita akan nunggu dia retest di sini. Oke? Dengan tujuan dia bakal di sini. Ini harusnya dia dapat di sini. Stop lossnya di sini guys. Oke? Oke, let's go lagi ya. Oke, udah aktif ya. Ini stop lossnya belum kena gitu. Sih. Ini stop lossnya kita udah kena nih guys. Kalian lihat, berarti itu kesempatan pertama kita udah out. Oke. Ini kita harus sabar lagi. Seperti apa candle selanjutnya. Oke, kesempatan pertama kita udah kena stop loss dan kita lihat kita akan lihat seperti apa lagi. Oke, dia masih sideways di situ. Oke, dia retest lagi ke bawah. Oke, ini guys. Jadi ini second nah. Berarti yang tadi itu namanya first confirmation. Ya, itu sengaja tadi gua kasih lihat kalian kenapa kita buy di situ karena gua masih lihat kalian bahwa first confirmation itu nggak bagus. Kalau di gold, ya, kalau di gold bagusnya itu di second confirmation. Ini saya ini ya. Nah, sekarang dia udah ada second confirmation, maksudnya second bullishnya nih atau namanya pola W jadinya muncul. Oke, kita seakan-akan kita buy di sini. Ya. Dan stop lossnya kalau boleh sih sebenarnya di sini ya. Low weeknya banget gitu. Tetapi kalau udah ada liquidity grab di sini ya kita mending harus tidak apa-apa ini di week ini supaya meminimalisir. Karena kalau dia ke bawah lagi berarti ada apa-apa gitu. Biasanya gitu. Oke, kita akan nyalain. Yes. Oh, gagal lagi, guys. Sih, amazing ya. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat dulu jamnya jam berapa. Ini jam 8 guys. Gitu ya. Ini jam 8. Berarti kita udah gagal dua kali. Jadi kalau udah gagal dua kali guys, ini udahan per hari itu ya. Berarti sistem kita saat itu nggak bekerja. Ini di tanggal 30 Mei. Nah, ini akhir bulan, hari Jumat pula gitu ya. Nah, ini nih ya. Jadi makanya kita selalu bilang di hari Jumat itu banyak manipulasi. Ya, banyak banget manipulasi.
Nah, ini seakan-akan kita udah out lah ya. Yang tadi yang first ini first try, ini second try atau second chance, gagal dua kali. Anggaplah kita dua kali loss ya hari itu. Kita akan lihat seperti apa nextnya. Nih. Berarti ini kalau dilihat dia sampai retest ke ini bawah guys, yang paling bawah ini. Ngambil orderan yang nggak punya banyak kesabaran gitu. Ingat ya guys ya, ini strategi itu nggak work 100%. Ini dia coba ini, kita akan, ini ya, gue kasih tahu ya, ini nanti tetap ya, rencana kita itu tetap guys. Tetap nanti kita akan cari buy di sini. Di resist yang terbawah sekarang, ya, di resist yang terbawah, bukan yang atas lagi, yang terbawah. Oh, itu langsung lihat guys. Si, ya ini di jam pagi nih harusnya nih. Oh, ini next day-nya nih guys, next day-nya. Ya, oke, kita nggak peduli lah ya. Kita nggak peduli masalah seasonnya ya. Kita peduliin dulu, kita lihat secara structure market ya. Ini dia udah beri ya level level kita lah misalnya. Oke, kita di sini. eh, ini di jam 8 pagi. Ini ada. Nah, kalian lihat lihat ya, ada gap ya di sini. Ada gap dan ini terjadi di jam 5 pagi. Ya, biasanya itu gapnya itu akan di fulfill. Kita nggak usah ngambil trade dulu deh. Walaupun ada konfirmasi yang bagus sih. Jadi anggap ini memang lagi sia-sia ya. Kita akan nunggu sia-sianya selesai. Hmm, 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 hmm. Nah, ini resist kedua, ini udah diberi guys. Nah, lihat ya, resist kedua berarti area kita sebenarnya kemarin kemarin itu areanya kita udah benar. Cuma memang dia ada liquidity gap dulu. Jadi sekarang ini resist kedua, ini nambah konfirmasi dia bakal bullish. Oke? Sekarang kita udah ketinggalan jauh. Oke, oke. Kita ini di jam terjadi di jam 12 siang. Ini H4 closing berarti. Nah, ini kan lihat ya, dia udah bikin imbalance lumayan panjang-panjang. Jadi kita akan nunggu dia retest gitu. Nah, ini resist pertama udah di break dan ini resist kedua yang lebih key level lagi. Pokoknya kita akan nunggu dia sampai retest lah di zona dia break ini. Hmm. Oke, ini resist ketiganya diberi guys. Ini retestnya nggak dikasih.
Pokoknya kita nunggu ya guys ya, dia fulfill yang imbalance di bawah ini. Oke. Nah ini lihat ya, di first retestnya itu dia nggak nyampe fulfill ya. Pasti nanti dia akan ke atas. Sama Pak persis yang tadi kita jelasin di sebelumnya. Hmm. Oke, dia udah fulfill ya, tapi dia masih ninggalin guys. Kita akan nunggu dia dari tes lagi. Ini yang menjadi resistnya yang kita harus pantau di sini jadinya guys. Oke, ini dia retest lagi. Dan dia break guys. Ini kita akan stop dulu. Ini dia break ya. Dan kita lihat ini dia nggak fulfill banget imbasnya. Ini bisa menjadi pengecualian ya. Ini udah ada konfirmasi. Ini namanya first retest dan ini retest kedua. Sekalian juga engulfing. Kita akan coba buy ya. Tapi ini lihat jamnya dulu deh. Ini di jam 8 pagi sih guys. Ya, kita akan coba cari buy. Ini di retest. Nah, ini apakah kita dikenai loss lagi? TP-nya di mana? Paling tidak next next supply di sini. Kalau sabar berarti dia harus itu dulu. Dia bikin di higher high-nya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, udah masuk ya. Dia udah retest dan kita anggap udah masuk ya. There you go. Apakah dia ini lagi nge-go check? Ini di jam 8 pagi, guys. Yang kita entry tadi. Sekarang dia udah jam 3 sore. Harusnya ini continuation ke atas. Oke, kena stop loss lagi, guys. Berarti kita 3-0 ya. Oke, dia ada konfirmasi lagi. Ini biasanya gua rebuy ya, guys ya. Rebuy. Dan stop lossnya di bawah previous candle. Oke, ini di bawah previous candle ya. Dan ternyata baru dia running well ya. Ini TP gua di atas ini ya guys ya. Jadi 1/3 ini harusnya. Ya. Yang kesempatan pertama tadi ini udah out. Ini udah out ya di sini. Oke. Berarti ini lagi running ya. Ini kalau dilihat ini sekarang posisi profitnya udah ngecover yang sebelumnya loss. Nah, ini sebenarnya TP-nya juga bisa dilihat dari sebelah kiri sampai di mana gitu. Cuma biarin aja dulu.
Nah, begitu nanti ini ya guys ya, ini begitu resist yang fresh ini atau ini kalian lihat, ini kalau ini resist di break lagi, ini waktunya kita akan yang namanya BE ya. Sekarang kita udah BE guys ya, kita BE. Dan ini kemungkinan besar bakal hit TP sih. Nih, kalau gol kayak gini-gini nih, rese ya dia ya guys ya. Nah, berarti anggap kita hanya dikasih 1/2 ya guys ya di sini. Biasanya kalau lot kita lumayan gede, biasanya kan kita udah close di sini. Nah, ini kita lihat yang sebelah kiri. Oke ya, anggap kita udah kena TP ya guys ya ini ya. Karena kan kita nggak mungkin biarin ya. Ini seperti biasa kita nggak mungkin biarin kita udah hit TP sekitar berapa ini? Di sini dia nggak kelihatan tuh. Gila, gede juga guys sekitar 400 pip. Ya kan? Masa sih 400 pip kita nggak ngambil, bener nggak? Oke Gisha, ini yang tadi pertama kita udah kena yang namanya 170. Berarti kita masih profit sekitar 220 ya. Berarti so far kita win 1 dan loss 3 ya. Oke. Jadi kalau dilihat ini masih posisi minus kita secara totaling. Sampai di sini kalian paham gak guys? Say yes dulu dong guys. Yang ini yang masih memperhatikan. Oke, oke. Sampai di situ ya. Kita lanjut. Oke. Sekarang lihat ya guys, ya. Ini masih dia retest ketiga kali ya. Ini kita masih biasnya itu adalah masih bullish. Jadi ini mungkin dia akan retest lagi ke sini. Jadi ingat tetap patokan yang utamanya tadi yang di sini area ini. Oke. Nah, mungkin ini kan kalian lihat ya, dia belum sepenuhnya di fulfill ternyata gitu. Ya, imbalance tadi. Oke, kita akan lihat seperti apa. Nah, ini yang menjadi area key level. Ini menjadi support ya, ini menjadi support key level. Kita akan lanjut lagi. Ini kita mainly pakai H1 ya guys ya. Kita nggak turunin ke M30 gitu-gitu ya. Kita pure hanya melihat candle structure market. By the way kita lihat dulu ya gold ya. Saat ini harganya dia udah ke bawah dan dia masih respect. Nih. Oke, kita nggak usah peduli lagi. Yang penting kita belajar dulu. Oke, oke ini fast ya. Ini fast confirmation ya guys ya. Ya, kita nggak tahu ya dia bakal hanya retest ini sebelum dia bikin lower high-nya. Kita akan nunggu dia benar-benar ada second confirmation atau dia yang kayak gini guys, maksudnya ini satu, mungkin dia begini nanti retestnya, nanti baru dia begini. Kita akan tunggu.
Oke. Hmm, itu candlenya untuk dia nge-push down ya. Dan here we go guys ya, dia udah ini. Biasanya guys, kalau yang sudah paham yang namanya liquidity grab, itu biasanya berani buy tanpa nunggu konfirmasi. Ya, karena kenapa? Dia lihat posisi yang sebelah kiri. Oke. Tetapi kalau mau nunggu konfirmasi itu tidak jadi masalah ya. Kalau ada konfirmasi itu namanya second konfirmasi itu lebih lebih oke justru ya. Anggap karena kita udah belajar namanya liquidity graph dan areanya kita udah ini, kita pas dia liquidity graph itu kita buy ya. Tadinya pas di sini mungkin buy di sini, ini TP-nya di atas sini atau dia bikin highlight itu. Paling tidak nanti ya kalau nyampe di sini biasanya udah ini ya, ini sekitar 200 target sekitar 500 pips. Kalau di sini 700 ya. Oke, ini stop lossnya juga di bawah sini. Nah, ini karena belum menentu, karena belum ada konfirmasi, akhirnya stop loss kita jadi panjang. Makanya guys, kalau kita belum ada konfirmasi itu stop lossnya menjadi panjang gitu. Karena kita akan patokan di previous candle gitu ya. Di sini at least ya, ini sekitar lumayan juga ya. Anggaplah kita lagi main higher time frame aja lah. Kita akan lihat, oke. Ini entry yang buru-buru ya guys ya ceritanya ya. Jangan-jangan dia mau fulfill yang ini apa namanya ada namanya apa namanya gap gap di bawah sini guys. Sepertinya yes. Jangan karena dia langsung ke bawah itu guys, kalian jangan ganti bias ya. Nah, ini guys ya. Ini yang entry-nya buru-buru. Nah, kalau dilihat oke gua stop dulu. Anggap gua udah kena stop loss ya guys. Ini di sini gua udah kena stop loss dan gua melihat oh iya dia ke bawah ya untuk nge-fulfill yang namanya gap gitu loh. Nah, begitu gap ini udah ke fulfill, ini biasanya bakal ada yang namanya tes second chance itu kalau biasanya. Oke, ini kan udah fulfill banget nih. Nah, ini stop lossnya di mana? Nah, ini di previous ini di bawahnya lagi, guys. Ya. Tetap yang menjadi strategi kita adalah second confirmation ya. Gitu. Ini kita hanya lagi backtest saja mana ya memang profitable tinggi. Gitu. Oke, there you go. Ternyata dia tuh hanya nge-fulfill gap ini, guys. Ya. Tetapi sorry, sebelum dia gerak cepat itu, gerak panjang maksudnya, sebelum dia gerak panjang biasanya akan ada retest sekali lagi. Itu yang namanya nanti second confirmation, ya. Ini anggap ini posisi pertama kita tadi ya. Ini kalau kalian lihat ya, dia ada semacam W ya. Tapi gue masih ragu, ya. Gue masih ragu gitu. Kalau dia ada kayak gini, gue masih akan nunggu dia sekali lagi. Jadi biasanya gue bakal apa namanya skip lah trading. Oke, ini running well yang posisi yang ini ya guys. Yang dari bawah, kita akan nunggu second confirmation nih.
Ini mungkin nanti dia akan ke bawah kayak gini guys. Mana page-nya? Ini kita nunggu di sini. Retest, and then dia baru ke atas. Ini sekarang dia jam 6 pagi. Oke, and there you go. Dia retest lagi. Dan kita nanti akan siap-siap. Kalau ada nanti, ini belum ya, ceritanya belum ya. Ini kita hanya siap-siap. Nah, ini makanya kita selalu nunggu yang namanya sideway. Nah, ini dia lagi bikin sideway. Nah, mungkin di M30 ya kan, mungkin ada konfirmasi atau semacamnya gitu-gitu. Nah, kita lihat sekali lagi. Ini pertama dari ini satu dan ini kedua. Jadi ini titik entry kita ini adalah di ya di sini guys. Dia break ini. Oke. Oke, dia udah break dan kita akan cari buy di retestnya. Oh, ini langsung dia ke bawah ya. Oke. Ini tadi closingnya di jam berapa ini ya? Jam 3 subuh guys. Ini kita nggak mungkin trade ya. Ini lihat ya, ini di jam 3 subuh. Kita nggak mungkin ngambil trade itu. Jadi kita nunggu esok harinya. Kita akan nunggu dia ke bawah lagi. Dan akan ada retest. Tadi di sini apa ya? Jam 9 pagi yang tadi. Yes, oke. Ah, ini dia udah mulai nih guys. Dan anggap ini gua akan buy ya. Oke. Ya, buy. Ini stop lossnya di previous nih. Ini yang namanya strategi super gitu. Kita akan lihat. Oke. Ya, ini strategi yang kita tunggu-tunggu. Karena kenapa? Udah ada sebenarnya dia udah break ya previous resist ini di sini, tetapi karena pagi akhirnya low volume gitu loh guys. Nah, baru itu di esok harinya di pagi harinya di kita udah ada konfirmasi baru dia running. Nah, ini yang paling bawah, ini yang posisi kita pertama ini kita udah bisa BE karena kenapa? Udah ada BOS gitu loh. Udah ada BOS di sini. Wow, ini kayaknya harusnya ada news nih ya. Ini panjang. Oh iya, ada news nih guys. Bisa-bisa kena stop loss dulu nih karena ada news. Harusnya sih dia respect ya karena dia udah fill gap, dia udah break resist dan dia udah ada sideway di sini. Paling hanya untuk retest doang. Harusnya ini ya. Biasanya dia akan susah ngebreak ini, ngebreak low ini gitu. There you go. Nah ini ya ini gua ini dulu guys. Tep. Ini biasanya kalau gini boleh nambah posisi guys. Pas dia udah ada second apa namanya udah ada konfirmasi lagi di sini, anggap ini gua buy di sini ya. Stop lossnya itu di bawah previous candle always. Jadi yang sebelumnya dinaikin lagi guys, gitu. Oke, salam cuan guys.
Salam cuan. Di backtest kita salam cuan. Oke? Sampai di sini ada yang paham, guys? Ya, kita ada berapa contoh ya. Kita ada kena loss, kita juga ada wins, ya. Gimana, guys? Kalian udah makin makin ada insight baru dari backtest kita sejauh ini dulu. Ini masih panjang kita ke depan nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Yuk, mana responnya, guys? Bosan ya, guys ya, mau ini ya, backtest ya. Harus sambil ngopi ya. Ya wes lah ya, nanti yang masih ini ya kalian boleh nonton ulang nanti ya. Ini coba kita bikin ini ya. Ini tadi ya, coba kasih, dan coba kasih catatan supaya yang di belakang itu kita nggak lupa. Ya tadi satu, dua, tiga, empat. Berarti so far losses sama dengan 4. Ya, angka yang pertama di sini 50 pips, ini 100 pip, 150. Ini yang tadi di sini sekitar 170. 170 berarti udah 300 pip. Ya, 300 pip. Ya, lossnya ada 5, berarti sekitar ini 500 pips. Mana ini? Ini 5 sama dengan 500 pips. Oke, sekarang winnya itu tadi di sini eh, ini di sini hampir 400 ya. Ya, ini 400 pip langsung, guys. Amazing. Ini 400 dan ini masih ini ya. Ini masih running ya. Ini masih running. Ini TP-nya tetap di sini semua. Yang kedua ini. TP yang paling tinggi adalah yang paling bawah. Ini dia bikin higher high lagi. Ya. Yang bawah ini harusnya yang bawah udah BE, yang atas belum bisa BE. Yang posisi atas kita akan lanjut ya. Oke, ini ada apa nih? Ini di jam 2 siang ada nih, Mas.
Oke, kita biarin. Belum kena stop loss. And almost hit TP ya. Oke guys, sudah hit TP ya. Ini TP 1 500 pips. TP 2 itu di sini ya, berapa dia? Ini 6 atau 700. Amazing ya guys ya. Ini 400. Tadi ini 52, ini udah 9, ini 7, berarti ini udah 1600 pips guys. Padahal dia win, itu winnya 1 2 3 4 4 pips. Ini pun gue belum close yang ini ya guys. Ini belum close yang panjang ini gitu. Oke, Bro Ricky sampai di sini paham karena tadi lo doang yang ngerespon. Oh mantap, puji Tuhan. Oke, anggap ini gue udah TP ya. Ini udah TP. Oke, Bro Andi juga masih mantau ya. Jadi ini kalau kita main higher time frame ini ternyata peluangnya jauh lebih lebih tinggi kita amanin pipsnya guys. Jadi makanya sekarang itu gue lebih fokus ke higher time frame itu. Gitu ya, hal semacam H4 atau H1. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ini tinggal TP ini belum karena kenapa? Ini gue mau nunggu dia higher high. Oke. Kalau ini dia gua ini aja karena dia nggak kena TP karena ini apa namanya kena stop loss. Yang kena stop loss itu kita nggak usah, kita tinggalin yang merahnya aja. Yang lebih less stress Kapten dan pusing noise terlalu banyak kayaknya betul ya. Nah ingat ini yang guys ya ini tadi oh ini udah selesai ya. Kita sekarang tinggal yang posisi atas, oke? Sekarang kan kita lagi nunggu, kita nggak ngapa-ngapain karena kenapa? Kita udah dapat trade di sini guys ya. Kita akan lanjut. Sambil dia gerak guys ya, ini karena kita lagi nunggu ininya aja. Kita lihat dulu market seperti apa ya. Lihat ini pergerakannya dia lagi slow banget. Ini nggak ada harapan lagi. Sih. Oke, kita kembali. Ini menurut gue sih dia tinggal pergerakannya ya. Nah, ini baru baru gua ngomong dia udah naik ya. Yes, almost ini sepertinya hit TP nih guys. Oke guys, hit TP ya guys ya. Ini TP-nya berapa? Sekitar amazing. 1.300 guys. 1.300 berarti ini profitnya udah 2.900. Yes. Amazing guys. Gimana nggak puas guys?
Ya. Gimana dapat something guys dari sini, dari backtest kita so far? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mending trade ya satu, stop lossnya juga panjang ya, stop lossnya panjang tapi TP-nya juga panjang. Ya, jadi dengan begini mungkin kalian belajar something ya pada malam hari ini, gitu. Ya, kalau patokan kita seperti apa ya selalu higher time frame di apa namanya sebelah kiri dia lagi bullish kah atau bearish kah? Kalau dia bearish ya mungkin hanya short term aja gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Seakan-akan kita udah TP nih, Isya. Ini TP-nya di jam berapa nih dia? Di jam eh, apa ya? Pagi baru dia kena TP jam 8 pagi, guys. Oke. Ya, jadi mungkin Bro Ricky dengan kita ada backtest ini mungkin mindsetnya berubah gitu. Ternyata bener juga ya kata Bang Hia. Ini kalau H1 doang ngapain pusing gitu. Memang perlu perlu panjang sabar sih, ya. Perlu panjang sabar. Ya. Kalau kita adopsi kayak gini aja, kalau udah tahu terutama ya kalau kalian udah paham structure market gitu. Gitu. Lebih fokus ke imbalance dan support resistance. Betul sekali, simple kan? Simple ya. Kalau structure apa yang kita jelasin selama ini strukturnya itu sebenarnya udah sangat sangat mendukung. Cuma memang kita perlu apa namanya perlu pertajam kapan entry-nya, kapan enggak, kapan dia fill imbalance-nya. Jadi kalian tahu tadi ya, sebelum dia fill imbalance dan gap-nya, dia nggak akan gerak panjang gitu. Ya. Baru dia gerak panjang setelah dia udah fulfill imbalance atau yang namanya gap. Kayak tadi lah ya. Ternyata dia fulfill yang gap gap ini ternyata. Ini baru dia gerak gitu. Jadi karena kenapa ya di pagi hari kan ada imbalance di sini. Gitu. Kalau ada kalian lihat kayak gini-gini, misalnya dia retest ya, dia retest. Misalnya kalian lihat ini dia lagi ke bawah nih, tapi sudah di support key level yang apa namanya yang kalau pertama, tetapi di bawahnya ada gap lagi atau di opening hari Senin itu ada gap. Mendingan kalian nunggu, gitu. Mendingan kalian nunggu. Gitu. Ya kayak gini jangan-jangan takutnya gitu ya takutnya ini bandarnya dia mau ngisi gap ini mah kalau kalian lihat di grup kan kita selalu kok takutnya dia fill gap ke bawah gitu gitu ya nah itu juga bisa gitu tergantung strukturnya gitu makanya kita selalu bilang kalau mau juga boleh nunggu structure yang second confirmation ini kalau second confirmation itu lebih apa namanya lebih high probability winningnya itu lebih tinggi. Tapi biasanya kita ngambilnya di atas. Kayak tadi misalnya ini udah ada second konfirmasi kan. Jadi kita dapatnya lebih tinggi aja. Gitu. Itu aja sih. Jadi kalau yang dari bawah memang kita coba bayangin dari bawah ke sini aja kita dapat berapa gitu. Ya kan? Panjang kan. Itu bedanya di situ. Misalnya ini dari bawah kalau kita nggak nunggu second konfirmasi ya. Kalau nggak nunggu second konfirmasi itu hanya buah yang pro ya, yang jam terbangnya udah tinggi, maksudnya udah paham structure ya, gitu. Ya, sebelum itu second konfirmasi benar-benar clean. Nah, ini kita yang ngambil dari bawah berarti kita udah ketinggalan sekitar 4 gede juga sih ya 450 pips gitu. Tetapi itu tidak jadi masalah kan. Bagi yang beginners yang baru 1 tahun 2 tahun begitu lo dapat second konfirmasi kayak gini, ini dapat ke atas, why not gitu. Itu kan amazing guys. Benar nggak gitu? Yang susah itu nggak di manage lagi posisi. Betul memang, betul. Agree sih ya. Kayak tadi misalnya kan ada tiba-tiba turun nih, ini gue kasih lihat lagi. Bisa-bisa ini kita udah apa namanya udah panik kan, yang merah ini. Bener nggak sih Selis? Itu. Bisa-bisa kita udah panik di situ.
betul udah kena BE gitu. Makanya gue selalu bilang, ini kalau kalian BE itu, tetapi kalau kalian udah puas dengan yang kalau yang scalper kan itu 30 50 kan udah puas lah. Itu dulu kita ya, itu dulu kita ya guys ya. Ya sekarang gue udah maksudnya udah levelnya udah mulai inilah lebih ke swing gitu-gitu. Ya. Jadi walaupun udah beberapa kali kena stop loss ya sudah, gue nunggu next move-nya gitu. Nah makanya ini sebenarnya ini kalian lihat ya sebelum tadi dia break yang ini kan stop loss-nya kan gue belum pindahin gitu. Jadi tunggu dia bikin retest dulu sekali ya retest dan break lagi high-nya. Nah ketika high-nya itu diberi baru kalian BE. Kalau main yang swing trader ya gitu. Ketika dia udah break di sini, nah baru dia boleh pindah di BE gitu. Sebelum itu break, ini kemungkinan besar dia retest lagi ke bawah lebih jauh. Teman grup lagi open counter gitu, tambah panik ya. Betul sekali Bro Andi ya, betul, betul, betul. Ya betul. Sama juga lah. Itu terjadi di gue juga. Misalnya ini gue lagi buy, tapi ada member lain yang posisi ini gue lagi sell gitu. Aduh ini apa nih? Ya kan? Gue pasti akan lihat lagi gitu loh. Gue lihat lagi apakah apa yang dia dapat, apa penglihatannya seperti apa gitu gitu. Biasanya gitu sih. Tapi kalau lo misalnya itulah gunanya kita backtest terus lah. Makanya kan nggak gampang kan gitu. Kita harus melawan yang namanya itu counter counter trading dari teman yang udah share. Memang itu jadi noise sih gitu. Itu yang diajarin di trader family juga bang ya. Nggak boleh di manage lagi, di manage lagi bos ya. Oh maksudnya itu udah ketetapan. Maksudnya kalau udah set set stop loss sama TP udah nggak usah di manage manage lagi gitu ya maksudnya. Oke siap gitu. Bisa juga sih seperti itu. Bisa juga. Cuma kalau kalian belajar di tahap itu, ya ini ya ada perbedaannya. Kalau kalian belajar langsung di tahap itu tanpa ngikutin scalper, itu kalian bakal bingung, gitu ya. Kalian bakal bingung. Karena kenapa? Kalian belum punya dasarnya. Jadi makanya nanti progres kalian itu lama karena belum mengerti namanya structure market. Karena tahap itu harus kita alami yang namanya tahap scalper, gitu. Betul. Kalau nggak ngalamin jatuh, lo nggak bakal ngerti. Gue jamin. 100%. Harus ngalamin dulu jatuhnya, baru benar-benar nempel di kepala gitu. Gitu. Ya. Gimana guys ya? Itu ya. Jadi selalu patokannya itu dia di higher time frame. Ya. Jadi sekarang GC udah mulai ngajari yang namanya bagaimana cara swing trader. Ya, kapten juga para kapten juga kan seperti kalian lihat ya udah mulai agak jarang ya. Karena memang kita udah mulai ini, udah mulai apa nah pelan-pelan lah. Ya kan kita kan juga scalper dari scalper dulu baru jadi swing, swing nanti menjadi apalagi ya di atas swing ya. Positioning ya, positioning trader gitu-gitu. Ya intraday lah. Ada empat tuh, ada scalper, intraday, swing, dan positioning ya. Ya. Jadi kalian lihat ya, tadi sengaja kita ngambil di belakang ya guys ya, supaya kita nggak inget candlenya di depan itu apa. Ya, gue nggak tahu ini candle setelah ini walaupun kita replay, tapi gue nggak tahu ini seperti apa nanti. Ya kan? Kita lanjut ya. Setuju? Setuju kalau kita lanjut? Atau kalian udah bosan? Jadi malam ini khusus kita backtest guys. Jadi biar mantap gitu. Ya, gas ya. Kalian belajar, gue juga belajar guys. Ya, mungkin dengan begini gue juga belajar something new gitu ya. Secara gue nggak sadarin gitu. Anggap tadi udah TP. Jadi coba lihat ya guys ya. Ini jadinya probability kita.
Nah, ini yang namanya pakai win rate ya. Jadi loss-nya 5 kali, tapi cuma 500 pip. Win-nya cuma 4 kali. Ya 4 kali. Tetapi profitnya 2.900. Berarti udah clean kita kantongi 2.400. Gitu. Kalau satu lot itu udah 24.000. Bener nggak ya? 24.000 kan? 24.000 dolar. Bener nggak ya? 2.000. Kalau 100 ya berarti sekitar 100.000. Ya, 24.000. Amazing kan? Oke, kita gas ya. Oke, anggap sekarang kita lagi nunggu market ya. Kita nunggu market. Ini page. Nah, kita lihat dulu sebelah kiri ya guys ya. Karena kita kan baru ini ya, baru TP. Jadi kita akan analisa lagi sebelah kiri. Ini kita analisanya nih sebelah kiri. Ini yang namanya kita tes lagi. Ini ada yang namanya supply ya. Supply tertinggi ya. Kita tarik ke kiri sebagai patokan. Ini nextnya. Nah, ini pure masih H1 ya guys ya. Dari tadi kita nggak ubah-ubah ya. Berarti key level tertingginya ada di sini gitu ya. Kita akan lihat. And let's go. Naik lagi. Kita akan nunggu dia retest di sini ya. Karena kenapa? Ingat dia eh, masih super bullish. Nah, kalian lihat ya, ini di sini ada yang namanya gap ya. Kita lihat gap di sini. Di bawah udah nggak ada gap guys ya. Di bawah udah nggak ada gap, udah ke fulfill semua. Yang di sini cuma ada gap. Oke. Kita nunggu lagi dia ada gap di sini. Dia retest. Ini tadi dia udah ada break of structure ya di sini ya guys ya. Di sini. Berarti area kita itu di sini. Area dia retest di zona buy kita dan dia di sini imbalance. Kita akan lihat. Oke, dia break guys. Dia break tapi tanpa ada yang namanya liquidity grab di sini atau belum fulfill imbalance ya. Makanya kalau kalian lihat sebelum dia fulfill imbalance biasanya pergerakannya dia lelet naiknya. Jadi kita pakai dua strategi dulu guys ya. Jadi ketika dia nyampe di key level kita langsung buy. Nanti buy keduanya setelah second confirmation. Jadi kita akan lihat, kita akan tes mana yang lebih high probability winnernya. Oke, dia udah mulai ini second try dia. Ini target target kita di atas ini ya. Pokoknya itu buy pertama kita itu di sini. Ya. Stop loss-nya di bawah sini. Nanti buy keduanya itu setelah ada second confirmation. Oke, ini aktif ya guys ya. Ini buy-nya udah aktif ya. Kita akan lihat. Kita on buy ya tanpa ada second confirmation.
Wait, apa yang lo tanyain? Kapten bikin nama jurus-jurus dong. Tiap jurus punya pola andalan gitu. Oh, ya. Kayak yang tadi gue bilang ya, mungkin gue bilangnya jurus second confirmation gitu ya maksudnya ya bro Renda. Benar nggak? Itu yang lo maksud bukan? Oke. Oke juga itu ide bagus juga supaya ada polanya ya, ada patternnya gitu ya. Jadi begitu gue sebutin ini, ajar gitu ya. Coba nantilah. Thank you Mas Gani. Ini oke. Kita langsung putus. Bagusnya apa? Kalau yang first chance ini bagusnya kita apa guys? Kasih namanya. Hmm, apa ya? Maybe kita sebutinnya ini nice. Ini agresif kali ya. Agresif. Ya, agresif setup. Oke? Hmm. Setuju ya. Ini agresif setup ya. Ini kalau setup ini kita sebutinnya second. Tetap yang kedua secondnya second confirmation. Itu udah pada paham itu semua ya. Oke, kita akan lihat tetap TP-nya di sini. Let's go. Kita let's go ya guys ya. Ini oke. Itu tadi stop loss-nya tetap di bawah ini karena udah nggak ada imbalance. Area retest-nya udah terjadi and then kita hapus. Kita akan lihat seperti apa. Ini stop loss-nya sekitar stop loss di 12. Nah, 110. Targetnya itu, oh iya, ini 75 pips, ini 200 atau 300 pips TP-nya. Oke, kita nunggu second confirmation, guys. Second konfirmasinya di mana, Bang ya? Oke, ini kan dia udah bikin ini kan, sideway-nya ini di sini, kalau dia break ini. Oke, ini udah kena stop loss ya, guys ya. Ini udah kena stop loss, akan nunggu. Oke, ini karena dia udah kembali ke ini kita bilang ini udah kena ya di sini. Ini kita tinggalin merah ya. Ini yang dari bawahnya tetap kita agresif ya. Ini agresif lagi ya karena udah ada second confirmation. Maksudnya ini udah dia gagal turun ke bawah. Dia hanya ngambil liquidity grab aja ternyata dan ini namanya second chance ya. Second chance agresif ya guys ya. Ini stop loss-nya tetap di bawah sini. Guys, sebentar guys ya ada anak gue.
Sorry, sorry. Nah, ini second chance-nya tadi ya, second chance-nya ya, kita udah ini hampir kena stop loss tadi, ya. Kalau yang agresif memang akan sering kena kena stop loss. Oke? Lihat kenapa ini udah ada second konfirmasi, Bang. Kan gitu. Kan dia belum break yang ini. Ya kan? Kan mungkin kali ada yang nanya gitu. Karena kenapa? Sebenarnya ada minor resist di bawahnya, guys. Kalian lihat, ini kan ada minor ya. Ya, ada minor. See? Sampai di situ paham, guys? Nah, ini anggap ini udah ada ya. Ini udah ada second confirmation-nya dan gua akan buy. Gua nggak, gua buy-nya agak kalau ada retest sedikit aja gitu. Gitu. Stop loss-nya di bawah previous candle, guys. Oke, oke, mantap. Oke, sekarang kita anggap kita ada di oposisi. Ini mungkin nanti yang posisi atas itu karena ini kan lumayan harga udah tinggi banget ya 3490. Jadi ini TP pertama itu di sini ya guys ya. TP pertama, TP kedua ini atas nih. Oke, sebentar ya guys ya. Dengan gua mana mana ularnya? Oh, bentuk ular kayak gitu ya. Ayah kerja ya. Oke. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ini second confirmation ya udah ada ya. Dan dia juga hampir kena stop loss guys. Ini belum ya. Almost sih. Jadi di bawah previous candle itu kasih jarak ya guys ya. Sekitar satu atau dua pips atau sekitar 20 30 poin atau ya 1 sampai 3 pips lah gitu. Ya. Dan ternyata ini kita udah kena stop loss guys ya dua-duanya ya. Kita gagal berarti ya. Kita hitung ini satunya ini berapa ya? Ada yang itu luas deh kayaknya. Ini stop lossnya ini sekitar 18. Oke, 200 pips dan keduanya ini, ini 120 guys. Ya, 103. Berarti kita udah loss 330 guys. Ya, 330. Oke, kita ini ya guys ya. Ini tiga trade kita udah loss nih guys. Keringatan nggak kalian guys kalau udah kayak gitu? Keringatan nggak loh? Ya, ya ini coba gue cek dulu deh di hari yang sama bukan ya? Ini tanggal 16 dan ini tanggal 17. Oh, 2 hari deh, 2 hari ini guys. Ya, ini pasti kena mental lah, ya. Apalagi lebar-lebar kan, ya. Oke, kita 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 lanjut ya guys ya. Kita tetap bullish walaupun kita udah kena stop loss, kita tetap bullish guys. Karena kalau dilihat dari structure marketnya, price actionnya, dia turun ke bawahnya kan memang hanya kelihatannya ngambil liquidity grab, gitu ya. Kita akan lihat seperti apa dan there you go.
Nah, kalian lihat ini candle ini, kalau gue biasanya gue bakal masuk. Jadi anggap gue akan masuk lagi, tetap TP-nya akan di atas sini. Ini stop loss-nya di previous saja, di previous dua candle ini. Sekitar 130 pips. Ya. Hmm, Kan lihat seperti apa. Tetap di ini udah termasuk kategori second second confirmation ya guys ya. Karena kenapa? Ini beberapa kali dia second ini ya. Mungkin dia hanya retest aja lebih lebih dari dua kali lah. Tapi ini di jam berapa dulu ya? Coba lihat dulu. Jam 1 pagi guys. Sorry sorry sorry. Kita skip ya. Ini tadi jam 1 pagi ternyata. Di sini tadi masih jam 8 sore. Jam 8 sore ini jam 12 siang masih masuk. Ini yang tadi ini oke masuk. Ini yang pagi ternyata guys. Jadi ini nggak jadi. Iya masa masa jam 1 kita ambil trade kan nggak bener ya. Oke dia udah mulai ada konfirmasi lagi. Oh ini muncul ya guys. Ini jam berapa dulu nih tapi? Ini udah jam 10 pagi ya guys ya. Ini kita anggap udah baik. Lagi-lagi ya. Hmm. Ini stop loss-nya di bawah previous candle sedikit ya. Kita beda 20 poin. Akan lihat ya. Oke. Kalau nanti ada konfirmasi lagi di sini kita akan nambah lagi. Oke, dia retest lagi. Hmm? Kecium lagi kayaknya. Ke atas lah. Aduh, udah kecium guys. Stop loss-nya kurang panjang berarti. Kita belajar something di sini ya. Berarti ini stop loss-nya kurang panjang ke bawah dikit lagi gitu. Oke, tidak apa-apa. Kita anggap kena stop loss. Ini first chance. Udah 4 kali berturut-turut ya. Ini kita akan lihat lagi seperti apa. Apakah dia masih lagi sampai benar-benar dikasih. Oke. Oke, dia udah ada. Ini di jam berapa? Ini di jam 2 malam. Iya ya. Oke lah, nggak peduli lah. Ini nanti kita akan review lagi. Ini di tanggal berapa pula ini ya? Tanggal 18 Juni. Oke, bisa jadi sih. Ini dia jam. Oke, kita tetap ya, buy terus. Gua akan buy terus ya. Ini namanya nanti nggak habisin capital ya guys ya. Ini kan lagi. Oke, kena lagi. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Oke. Jadi kita belajar sesuatu bahwa kalau belum ada konfirmasi candle yang benar-benar strong itu lebih baik dihindari. Ya, itu. Pokoknya seperti itulah. Ya, berarti ini lagi dihamilkan. Jadi kalau kita jadi swing trader ya jadinya gini. Yes, yes. Kalian bisa ini ya. Jadinya kalian bisa ini ya reka-reka lah. Ini apa strategi gua nih kalau misalnya ini kena stop loss gitu-gitu ya. Ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Oke, karena udah kena loss lah. Misalnya tadi Bro Ricky udah kena 2 kali ya udah. Kita coba ini lagi. Kita stay away dulu dari market. Kita lihat seperti apa marketnya.
Kalau udah begini biasanya mungkin dia lagi sideway ya. Berarti ini kalau dia udah break support kayak gini guys, berarti kita akan nunggu dia retest di key level di bawah sini. Mungkin dia akan retest lagi di sini. Jadi area buy kita itu di bawah sini. Antara di sini atau kalau dia kembali lagi ke atas yang di sini. Aduh, sorry guys. Tuh. Salah pencet malah ini. Ya di sini ya guys ya. Anggaplah di sini. Ya, let's go again. Oke, dia udah mulai guys. Turun ke daerah key level demand. Kita akan nunggu seperti apa. Oke, kita lanjut guys ya. Oh, lihat guys. Kita akan nunggu ya. Ini kalau udah oke gini, ini biasanya karena ini lumayan panjang jadi nunggu retest. Begini. Oke, here we go. Kita akan nunggu retest.
Di sini kalau dikasih ini nanti agresif mau masuk guys ya. Oke, ini entry ya guys ya. Agresif entry. Oke, ke bawah dan TP-nya di atas ya. Karena tadi tetap kita masih sangat bullish. Nanti kalau ada sideways di bawah sini and then dia ada second konfirmasi baru kita akan buy lagi. Tapi ini jam berapa ya? Oke, jam 8 pagi. Oke, oke. Hmm. Oke, nunggu dia retest lagi untuk cari buy lagi. Oke, ini second konfirmasinya ya guys ya. Oh, dia langsung ini. Dia udah ke bawah ya wes. Kita akan nunggu dia. Oke, dan ini kita akan buy ya guys ya. Di liquidity grab-nya itu dan stop loss-nya di bawah. Jadi ada dua posisi ya. Ini yang bawah ini TP-nya sampai ke atas. Bikin new high dan ini TP yang posisi atasnya ini di next supply yang di sini. Hmm, kita akan lihat. Uh, ini tewas dan ini juga tewas guys. Pusing nggak lo? Keringatan nggak lo? Kita kita stopin dulu. Ini baru backtest tapi udah mulai keringatan ya kan? Nggak segampang itu ya gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ini tadi udah cuan seberapa dia? Ini left kapten mata tinggal 2 watt. Oke. Oh iya, udah jam 10 ternyata ya. Oke lah, ini kita sudahi ya sebentar lagi. Ini satu setup lagi ya. Jadi nanti kalian bisa belajar sendiri pakai higher time frame. Ya resikonya itu dia kena banyak kena stop loss, tetapi sekali cuan juga lebar gitu ya. Oke, tadi sebenarnya di bawah sini kan kita udah cuan ya. Sekitar di sini udah cuan sekitar ya 370 pips sih. Lumayan. Kalau nggak salah ini dia turun turun panjang di slide. Oke, kita akan lihat lagi. Ini mungkin sekarang udah ganti
Kalau dilihat ini udah ada trennya break, ya ada falling apa lagi guys? Falling falling wedge ya itu ya. Berarti ini udah ada change of character, ya dia retest ke bawah. Oke, kita nunggu dia retest. Sekarang kita akan fokus sell. Kita berapa orang lagi ya? 8 orang lagi, guys. Oh. Ah, area key levelnya di sini, guys. Tapi ada gap di atas sini. Dia balik lagi kayaknya. Six time loss streak gitu kalau Bang ya ini biasanya gua stop sih. Gua bakal stop. Soalnya kalau enggak ini capitalnya bisa habis. Ya, enggak satu hari doang paling biasanya. Maksudnya nggak langsung trade, nggak trade lagi di hari yang sama besok lagi itu. Biasanya gue cepet sih. Gue move on-nya cepet biasanya guys. Gue selalu di pikiran gue itu selalu teriak terima 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 gitu. Move on move on move on gitu. Jadi nggak sampai gimana gimana banget. Karena gue ngebiasain diri gue kalau gue nggak hadapi masalah ya udah itu masalah satu gitu. Itu juga pasti akan ada apa namanya akan lewat gitu. Ya. Oke guys, ini kita lanjut ya. Ini dia udah retest ya di zona key level demand tadi. Ini tadi kita masuk ya di apa namanya itu di apa namanya tadi entry ini agresif ya, agresif entry. Apakah ini works? Kita lihat. Karena kenapa ini guys kita berubah haluan? Karena yang di sini dia gagal break yang support di apa resist ini. Malahan dia ke bawah ngebreak support yang paling bawah lagi. Berarti ini ada yang namanya change of character gitu. Ada change of character di sini, and then berarti sekarang dia bearish gitu loh.
Ya, makanya tadi akhirnya kita berubah biasnya menjadi bearish. Jadi dia udah break dan kita nunggu retest, retestnya sudah terjadi dan kita lagi entry, agresif entry ya. Ini stop lossnya sekitar 100 pip dan ini kita akan coba new low-nya ini, lower low-nya. Kalau enggak nanti ini TP-nya ya mungkin sekarang ya. Apa ya? Ini TP satu aja 320. Sebenarnya ini udah puas sebenarnya guys. Oke, tadi yang win streak ini kan sebenarnya kita udah cuan ya. Kalau kalian lihat di sini tadi kan kita udah cuan sekitar 300 pip ya. Cuma karena kita backtest ya, jadi beban beban mentalnya itu nggak ada gitu. Oke, ini anggaplah ini TP1 ya. Ini TP1 dan kemudian di sini TP1 dan ini TP2. Jadi dari entry kita ke ini aja udah sangat luar biasa ya. Oke, TP1 hit ya. TP1. Nah, ini nanti kita akan, kalau dia retest lagi ke atas, kita nanti akan sell lagi. Kalau ada second confirmasi. Jadi ini jadi second confirmation, guys ya. Ini udah itu. Ini kalau dilihat juga, kalau kita tarik garis lagi, ini udah ada ini ya. Minor afternya itu udah di break. Dan dia udah turun ternyata, guys. Ya wes. Ini second charge-nya ini nggak dikasih. Maksudnya ini second entry ini nggak dikasih, guys. Jadi lihat ya, ini tadi kalau kita TP-nya di new loan-nya ini kita udah cuan sekitar 600 pips ya. Kayak gitu ya, guys ya. Berarti ini kita udah menang, udah win lah. Udah win panjang, tadi juga 1/3 atau 1/4 ya. Sih, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi guys pada malam hari ini? Jadi strategi kita itu kalau kalian mau terapkan yang pakai H1 juga seperti ini. Kalau kalian mau pakai H4 juga oke-oke banget. Terserah mana yang nyaman di kalian. Jadi tinggal diulang-ulang aja sih. Jadi ketika misalnya kayak tadi misalnya kan kita biasanya sebenarnya udah benar ya. Yang tadi kita lost streak ini kan lumayan ya. Kayak gitu. Jadi apa yang kalian pelajari di sini harusnya kita tetap ya namanya tadi yang gue bilang di awal di sini ada second confirmation gitu ya. Nah, yang untuk agresif entry-nya biarin aja itu pertama ya kan itu yang pertama. Terus yang second entry-nya ini ini ketika second entry-nya ini nggak apa namanya nggak works dan dia gagal tembus resist yang atas ini berarti itu lupain. Yang gue pelajarin pada backtest kita malam hari ini itu. Ya, ketika second konfirmasi ini udah terjadi, walaupun dia belum break resist, ini dia nggak works ya udah lupain gitu. Baru tunggu dia benar-benar ada structure baru dan dia break gitu. Ya, oke guys ya, thank you guys dan kalian bisa pelajarin satu hal lah di situ ya. Bisa pelajarin satu hal dan semoga dengan insight pada malam hari ini kita menjadi lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan ya. Kalian backtest kayak gini, yang free ini yang free ya guys ya. Kalian go charting ya, namanya ini go charting. Ini free replaynya nggak, kalian nggak perlu bayar guys. Gua aja kalau di baru gua beli kalau ada diskon besar-besaran gitu loh. Selagi masih ada yang free ya why not gitu ya. Gitu. Oke guys, thank you dan good night dan God bless you all.
Mungkin esok hari lah kita nanti coba ya guys ya Broly ya. Malam hari ini goal. Besok hari kita nanti kalau lo besok join atau 2 hari di hari Jumat lo join, lo coba ingatin gua nanti kita akan coba. Kalau currency itu bener-bener gua buta. Maksudnya gua jarang lihat candlenya, maksudnya itu yang gua bilang buta. Oh ada. Oh ada. Semua ada kok. Ini gua kasih lihat lo lah. Sebelum kita udahan, gua kasih lihat lo. Ini JJ ya atau GU lah. Ini udah masuk ke watchlist gua ini. Ada. Semuanya ada kok. Sekarang dia go charting itu udah mulai banyak opsi apa namanya chart dari beberapa broker. Awal-awal dia cuma misalnya cuma satu candle doang, misalnya GU ini ya kita lihat ya GU ya atau inilah saus ya saus. Nah sekarang kan udah banyak pilihan kan ada Pepperstone, ada X-Chief, ada Wanda, ada X. Nah di sini malah ada Exynos guys, tapi di TradingView nggak ada gitu ya gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya dia bakal kembangin terus karena mereka masih baru sih di market ini, makanya mereka masih pengembangan. Oke, Gold charting itu free ya replaynya. Mumpung dia masih free kalian bisa manfaatin. Ini udah bagus kok. Cuma kayaknya dia responnya nggak secepat trading view ya tapi ya. Kalian lihat lah. Thank you and bye bye guys. God bless you all.